Iya. Berarti ini lagi pingsan dia ini? Abang saya itu tamat tahun 2021, tamat SMK ya. Beliau bekerja, pendapatan itu ya di Sibolga ke laut gitu. Ada satu orang pelaku yang menegur mengatakan bahwasanya tidak boleh tidur di situ. Siapa sih yang melarang seseorang siapapun itu yang beristirahat di masjid? Jangankan istirahat, kita buang air kotor aja bisa di masjid. Ya, baik. Selamat pagi, Saudara Alun. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya, wartawan dari Serambi Indonesia. Baik, Saudara Alun, saat ini sendiri kita dalam program Saksi Kata yang membahas tentang salah seorang warga Aceh, tepatnya warga Kabupaten Simelu yang berada dari Desa Bunga, Kecamatan Salang, atas nama Arjuna Tamaraya, meninggal dunia akibat dikeroyok oleh sekelompok orang di Masjid Agung Sibolga pada Jumat dini hari lalu. Akibat peristiwa tersebut, korban yang merupakan perantauan asal Simelu yang sedang mencari pekerjaan di kawasan Kabupaten Sibolga meninggal dunia di pagi harinya. Nah, saat ini sendiri, Saudara Alun, kami sedang bersama dengan adik kandung dari korban atas nama Cahaya, di mana Cahaya ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Baik, Cahaya, mungkin bisa perkenalkan diri Anda dulu dan saat ini apa kesibukannya sih? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Cahaya Amonta. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan, yaitu berkuliah di Universitas Syekh Kuala, jurusan Teknik Komputer. Mungkin itu saja. Ya baik, Cahaya, sebelumnya nih mungkin bisa diceritakan nggak, kalian ini memang sudah berdomisili di Simelu atau sebelumnya memang sempat tinggal di kawasan Tapanuli atau di Sibolga? Kami lahir di Sibolga, lalu besar di Sibolga juga, dan ketika SD abang saya itu di Sibolga, lalu pas SMP pindah ke Simelu, sekolah di Simelu. Saya posisinya masih kelas SD, kelas 4 sampai kelas 6 itu di Simelu. Lalu setelah abang dan kakak saya itu tamat SMP, maka mereka pindah ke Sibolga, SMA. Lalu saya SMP di Sibolga dan SMA. Berarti mama sama ayah sendiri itu memang asli dari Kecamatan Salang? Simelu. Kalau Simelu. ayah saya Kecamatan Salang. Mama itu Simelu Tengah. Oh, Simelu Tengah ya? Iya, Dihit. Dihit, dari Dihit berarti Iya. ya. Mungkin kalau kalian sendiri ada berapa bersaudara kalau nggak salah? Kami ada 4 bersaudara, cuman abang satu-satunya aja. Berarti semua yang anak pertama saat ini masih kuliah atau udah menikah? Kakak saya masih kuliah. Masih kuliah di Banda Aceh juga? Iya, di UBBG. Ayah sama mama masih ada? Ayah saya sudah almarhum sejak bulan 4 kemarin tahun ini. Kalau mama saya itu masih ada, posisinya di Simelu Tengah, Putrajaya. Mungkin kalau untuk kita kembali ke topik ya, untuk almarhum sendiri Arjuna Tamaraya ini, sebelumnya memang pernah berkuliah di Sibolga atau memang bekerja saja di sana? Abang saya itu tamat tahun 2021, tamat SMK ya. Dan abang saya tidak berkuliah. Beliau bekerja di Sibolga, mencari pendapatan itu ya di Sibolga ke laut gitu. Memang melaut berarti ya? Ya, jadi bukan seorang mahasiswa. Dia di melautnya ini kayak mana nih? Ikut kapal pesiar atau ikut bot nelayan tuh? Ikut bot nelayan. Bot nelayan untuk menangkap ikan kan. Ada yang dia pergi itu kapal piser selama 3 bulan. Ada juga yang cuman 1 minggu atau paling lama 12 hari gitu. Berarti sebelumnya sudah berapa lama sih jumpa sama Arjuna, bertemu sama Arjuna? Udah berapa lama jaraknya?
Itu terakhir kali waktu di Melaboh. Di Melaboh. Bukan di Melaboh. Memang abang saya dari setelah almarhum ayah saya, abang berangkat ke Melaboh ke tempat bunda. Setelah itu, bunda dan abang berangkat ke Banda Aceh ini. Disitulah terakhir kali kami jumpa. Mungkin informasi pertama kali diketahui Cahaya ini kalau misalnya Arjuna korban ini sudah meninggal dunia akibat dikeroyok itu dari siapa? Saya mengetahuinya itu tanggal 31 Oktober, kurang lebih jam 2 siang hari. Itu dari ibu-ibu bernama Ibu Iin Juli Huta Galung. Itu memang tahu kalau misalnya itu yang meninggal itu memang Abang Cahaya atau sebelumnya belum mengetahui, masih menebak-nebak saja? Ya, sebelumnya ibu itu tidak mengetahui, jadi ibu itu tahu dari grup kalau kata beliau. Jadi ibu ini pertamanya tidak tahu bahwa itu abang saya sendiri. Jadi ibu itu cukup berusaha juga untuk mencari-cari tahu. Ibu itu bagikan ke grup WhatsApp, ke Facebook juga. Banyak menanya juga sama orang-orang yang di sosial media. Hingga pada saatnya ada orang yang mengenal dan tahu kalau bahwasanya itu abang Cahaya sendiri. Jadi mereka mengasih nomor pribadi Cahaya ke ibu itu. Pas di share tuh memang udah tahu dia kalau warga Simelu atau belum? Dikasih informasi sama Ibu In tuh? Tidak tahu, ibu itu taunya ya warga Sibolga. Warga Sibolga taunya? Iya. Kalau KTP berarti dia Sibolga atau Simelu sih Bang almarhum sendiri? KTP-nya sudah yang tinggal di sini. Oh tinggal di sini Iya, berarti di karena Aceh. sudah pindah. Udah Iya. pindah ya. Nah, saat sosok Arjuna sendiri seperti kan ini almarhum kan meninggal dikeroyok. Iya. Apa Cahaya sendiri tahu gimana sih kronologi pengeroyokan itu yang setahu Cahaya tahu? Yang setahu Cahaya kan jam 3 dini hari itu, pagi hari tanggal 31 ya, itu abang saya kan istirahat di masjid, tidur. Lalu ada satu orang pelaku yang menegur mengatakan bahwasanya tidak boleh tidur di situ. Ibarat kata dia melarang lah. Lalu abang ini tetap istirahat di situ. Lalu pelaku merasa tersinggung karena tidak ada Tanggapan? iya. Lalu dia memanggil 4 pelaku. Teman-temannya? Iya. Emang Untuk melakukan itu. rencananya almarhum ini mau kemana sampai istirahat di masjid itu? Informasinya? Sepengetahuan saya itu hari Rabu minggu kemarin kan. Nah, abang saya berpamitan, itu terakhir kali kami teleponan. Itu saya posisinya lagi di perpustakaan buat tugas juga sama kawan-kawan saya. Lalu abang saya nelpon, Dek, abang berangkat ya, katanya. Selama 3 bulan berangkat kapal Piser, katanya. Oh iya, Cahaya bilang, hati-hati ya, baik-baik di sana, Cahaya bilang gitu. Terus abang saya bilang, oh iya Dek, kalian juga sehat-sehat di sana. Terus abang kapan pulangnya berarti? Cahaya bilang, berarti mau puasa ya Dek, katanya gitu. Nah di situ bulan-bulan 1 katanya abang pulang. Oh ya udah ya, baik-baik di sana, Cahaya bilang. Terus itu terakhir kali kami teleponan. Berarti dia ke Masjid Agung tuh besoknya rencana mau berangkat dah kan? Sebenarnya abang saya bilang kalau misalnya hari Rabu itu juga dia bakal berangkat, tapi tidak tahu gimana ceritanya juga. Ada yang bilang dia sudah di kapal, cuman dia kan ada penyakit gitu Bang, penyakit epilepsi, kejang-kejang gitu. Jadi itu asal mulanya itu bukan penyakit bawaan lahir. Jadi itu penyakit yang disebabkan oleh ketika dia waktu SMP dia menabrak kerbau di Simelu. Jadi kerbaunya mati, dia masuk UGD.
cukup parah kemarin penyakitnya. Jadi kepalanya itu kena gitu syarafnya. Jadi lumayan kepalanya itu agak sensitif, betul-betul sensitif kepalanya. Jadi Cahaya mendapat kabar sendiri kalau ketika pas dia di kapal itu ternyata dia kumat epilepsinya ini. Kalau bahasa Sibolga ya sawan. Iya, kalau sawan. nggak salah, iya. Nah di situ kumat, jadi orang-orang ini tidak tidak membawa gitu karena sakit tadi. Cahaya sendiri juga dan keluarga nggak tahu kalau bahwasanya abang ini tidur di masjid. Kebetulan dia ngekos itu bayarnya kan per bulan. Dia ngekos bayar per bulan. Nah dia tidak membayar uang lagi di situ, tidak membayar sewa kos lagi karena dia sudah mau berangkat kan. Lalu istirahatlah dia di masjid. Dia ngekos di kawasan itu juga atau Di beda? kawasan Sibolga juga. Di dekat kawasan Masjid Agung tuh, beda? Di dekat, pokoknya itu di Gudang Togu. Gudang namanya. Togu. Saya udah lupa daerahnya. Rencananya nih memang ada keluarga di Sibolga tempat Arjuna ini nanti tempat tidur mungkin atau jumpa saudara-saudara di Sibolga ada? Ada, tapi kalau saya sendiri menanggapi abang saya ini mungkin karena juga udah ditolong, terlalu banyak minta tolong, jadi dia merasa nggak enakan kayak gitu bang. Jadi dia susah, ya dia ke masjid itu saja mungkin lebih baik dulu untuk saat itu. Iya. Ya baik, Cahaya, mungkin saat kejadian juga itu informasi dari pihak kepolisian ataupun pihak keluarga yang ada di Sibolga ini, korban ini mengalami luka di bagian mana saja setelah dipukul loh? Yang saya ketahui itu di bagian kepala dan bagian perutnya juga dipijak ya kemarin itu. Cahaya sendiri belum tonton videonya karena tidak sanggup. Tidak sanggup. Kalau bagi Cahaya sendiri, sosok Arjuna ini seperti apa sih? Abang seperti apa kepribadiannya kalau boleh tahu? Kalau kepribadian abang saya ini bisa dibilang dia itu orangnya baik, iya baik memang. Tapi ada juga perlakuannya yang buat saya jengkel, sering gangguin adeknya gitu kan bang. Terus dia juga royal bisa dibilang. Tapi kalau dia ada uang, kalau nggak ada uang dia nggak bakal royal. Terus dia nggak pelit juga. Kalau ada uang dia ajak kami jalan-jalan. Terus banyak orang yang bilang juga kalau dia sering bantuin orang. Pokoknya baiklah sama orang. Tapi namanya adik beradik pasti ada cekcok. Tapi baikan juga gitu. Gimana mungkin saya penasaran nih perasaan. Mungkin sedih sudah pasti ya. Iya, sedih udah pasti ya. Tapi melihat tindakan pengeroyokan dilakukan oleh pemuda warga setempat terhadap Abang Cahaya ini, apa sih menurut Cahaya, tanggapan Cahaya, dan seperti apa sih mungkin harapan Cahaya kepada penegak hukum dalam mengungkap kasus ini? Menurut Cahaya pribadi melihat kejadian itu kayak nggak nyangka aja bahwa ada manusia yang seperti itu. Kenapa? Karena lokasinya di masjid atau apa? Di mana saja kok ada orang seperti itu gitu. Terus posisinya juga di masjid. Siapa sih yang melarang seseorang siapapun itu yang beristirahat di masjid? Jangankan istirahat, kita buang air kotor aja bisa di masjid. Jadi melihat kejadian itu merasa terpukul juga iya, merasa tidak terima juga iya. Terus kayak apakah tidak terpikir di kepala pelaku itu bahwasanya kalau keluarganya diperlakukan seperti itu akan seperti apa perasaan mereka. Jadi saya harap di sini harapan saya kepada penegak hukum agar masalah ini diselesaikan dengan tuntas, dengan hukum yang setimpalnya, dengan amanah, jujur, dan baik sebaik-baiknya.
Mungkin rencana Cahaya sendiri ada rencana pergi ke Sibolga lihat makam almarhum atau seperti apa sih dalam waktu dekat? Insya Allah ada. Kalau kuliah lancar, terus sudah libur, insya Allah akan pulang ke Sibolga. Mama sendiri udah tahu kalau almarhum ini udah Sudah. tahu. Itu Cahaya yang kasih tahu atau seperti apa sih? Cahaya belum nelpon sama mama. Kemarin yang ngasih tahu itu ada bunda sama kakak juga. Ya itulah. Drop mama tuh gimana sih pas mengetahui tahu? Nangis, pasti nangis. Ya. Mungkin ini itu pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk warga kota Sibolga. Terus ini juga untuk pelajaran bagi pelaku bahwa jangan menilai orang itu dari luarnya saja. Jadi kalau misalnya ada kendala atau apa, bicarakan baik-baik dengan orangnya. Kita tidak tahu apa masalahnya, apa masalah orang itu di balik itu. Mungkin dia hanya menenangkan diri. Jadi kita tidak boleh semena-mena sama orang. Baik, saudara, demikian program Saksi Kata bersama saya Indra Wijaya dan adik korban Cahaya. Ya, baik dari sepenggal cerita yang kita dapat dari adik korban, kita ketahui bahwa memang Arjuna ini merupakan sosok yang baik dan sosok bisa dikatakan kepala keluarga di keluarganya sendiri, di mana ia merupakan anak laki satu-satunya dari 4 orang bersaudara. Demikian saya Daralun, kami ucapkan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.